dingin. Ya, kiri dipimpin oleh Moskow, kanan dipimpin oleh tadi diceritakan ya. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang terbuka filsafat dan suatu pluralisme pemikiran terjadi. Pilihan-pilihan apa terserah, asal sebagai seorang yang patriot, cinta tanah air, dan isi tanah air itu adalah bangsamu, cinta bangsa, cinta rakyat. That is the bottom line. Ideologinya bisa agama, bisa Islam, bisa Kristen, anything. Digunakan itu untuk cinta rakyat, rakyat kecil, ya atau tidak. Buku ini saya kira perjuangan Siogeodan, menurut Sio Byung-jin anaknya, adalah perjuangan satu orang yang ingin mengantar orang keturunan Tionghoa jangan terlalu lama ngenger di Indonesia. Ngenger itu artinya numpang tidak bayar. Kalau indekos itu bayar, ngenger itu tidak bayar. Tapi disuruh ngangsu, disuruh ambil air, suruh cuci piring, dan tidak pernah mendapat bagian yang baik. Sio Byung-jin menurut buku ini dan ditulis di situ mengantar pengengeran itu. Saya kira kita semua begitu ya. Waktu ini saya sampaikan, saya menjadi penceramah di Lemhanas sama juga ya. Saya mengatakan bahwa orang Tionghoa ini jangan dijadikan gundik saja, jadikan second wife saja. Dinikmati tidak diresmikan. Dinikmati dan paling dinikmati karena muda biasanya, tapi tidak diajak resepsi, diberi peranan politik. Saya bilang ada seorang direktur Bakin yang maha terkenal dan kuasa pada waktu itu, angkatan Pak Hari. Sekarang di ekonomi saja kita sudah jadi kulino semua, kuliner Cina. Nah, kalau dia diberi peranan politik, tidak ngenger tapi ngeraman, terus tidak mondok tetapi mengambil loper. Ya sudah, kalau orang sudah berpikir secara stigmatis begitu, what can you say? Oleh karena itu tugasnya ialah terus menjelaskan, terus menjelaskan. Kemudian yang saya pertanyakan ialah buku ini ditulis oleh Pak Syok ya, dan dikumpulkan, tapi kan tidak diedit terlalu baik, jadi di sana sini masih berulang-ulang, dan kapan ditulisnya saya kira perlu mendapat catatannya supaya dilengkapi, karena maklumlah beliau sudah tulisan yang terakhir, usia sudah lanjut seperti saya sekarang kalau nulis mesti banyak yang sudah lupa atau kurang akurat. Nah, oleh karena itu saya memberi catatan dari tulisan ini kalau boleh. Tulisan yang tentang zaman masa kolonial saya kira no problem. Itu cerita yang menambah kasana kita bahwa ada 3 mainstream. Tulisan Surya Dinata bisa menambah kalau Anda tertarik. Dari ada mosaik, ada aliran-aliran di kalangan keturunan Tionghoa untuk menjadi Indonesia, untuk berada di Indonesia, untuk berada di Nusantara ini, ada aliran-aliran. Nah, itu bisa dibaca dan saya tidak ada keberatan terhadap hal yang di situ. Yang kurang disorot oleh Pak Xiao ialah pada masa pendudukan Jepang. Sebab pada masa pendudukan Jepang ini ada pemutaran yang maha signifikan, terjadi resignifikasi yang dahsyat. Orang Tionghoa yang sudah menjadi Indonesia atau terkumpul dan totok dicampur menjadi satu, dan kedua-duanya menjadi asing. Pakai paspor, bayar pajak,
jalan harus pakai izin kalau dari satu kota ke kota lain, zaman Jepang. Dan pada waktu itu residensi itu begitu hebat. Misalnya orang seperti saya tahu nama saya itu Chan Chun Hok, itu zaman Jepang, karena saya harus sekolah Tionghoa Wekwa dan nulisnya Chen Juan Fo, baru zaman Jepang. Saya baru tahu tentang Sun Yat-sen, Ichen Kok Min Ke Min Fan Sesenyen dan lain-lainnya zaman Jepang. Dan saya hafal itu sampai sekarang, bahwa ada Sun Yat-sen, ada Chiang Kai-shek, ada Yo Fei, Jing Zhong Pok dan lain-lainnya. Itu zaman Jepang. Saya jadi orang Cina kembali. Jadi orang Cina kembali. Tetapi di masyarakat pribuminya juga diindoktrinasi Cina itu musuh bersama Amerika dan Inggris. Oleh karena itu lagunya di kampung saya, Cina Londo musuhku, Cina Londo musuhku, ya, Nippon gundul kancaku, Nippon yang botak itu teman saya. Mari maju perang memukul Amerika. Itu lagu anak-anak. Ini selesai, Indonesia merdeka. Jadi pemuda-pemuda kita memang menggabungkan si Cina Londo ini menjadi musuh situasi itu. Oleh karena itu orang seperti Xiaoguochen menjadi penting sekali peranannya untuk manuver di dalam kesempitan-kesempitan itu. Dan yang bisa menerima kesempitan-kesempitan itu kelompok sosialis, kelompok komunis. Ini sejarahnya. Ini sejarahnya. Nah, cilakanya sejarah lagi, komunis berontak. Ada itu perdebatan lagi. Ya dong, asli pasti bilang bukan, itu provokasi Hatta. Tapi yang lain bilang ini berontak. Medio. Dibersihkan. Kalau orang Jawa bilang yang bersihkan siapa? SLW Siliwangi. Tapi orang Jogja bilang SLW itu Stokleker Wilhelmina. Karena pemimpin-pemimpin TNI-nya bahasa Belanda semua itu, Nasution, Simatupang dan lain-lainnya. So this is the nation building, ya, nation building kita yang kacau. Oleh karena itu secara gebiah uyah dan gampang itu salah, itu tanggung jawab. No, it is a part of process. Dan setelah proses terjadi, tidak boleh menepuk dada. Untung ada saya. Saya juga bisa bilang, untung ada saya di dalam setiap perkembangan. Karena setiap masing-masing dipanggil untuk menjawab tantangan yang ada sesuai dengan kesempatannya yang berbeda-beda. Xiaoguochen mengambil peranan itu, Yunus Yahya memanggil peranan itu dengan Sindunata. Yang harus, siapa yang salah nobody knows. Ganti nama juga dimaksudkan untuk baik. Saya juga diprotes oleh orang Aceh. Kenapa pakai ganti nama? Cina-Cina boleh. Itu supaya integrasi, supaya lebih diterima. Ya nanti sebentar lagi ada Muhammad makan babi. Kami berkeberatan. This is not an easy matter. Itu bebas. Kalau Anda mau balik lagi jadi Cina, silakan. Ya, jangan menyesali. Sebab yang ganti nama menjadi kaya juga banyak sekali. Untuk alasan itu, a priori ditolak karena namanya Cina. Sekarang pada enak saja ngomong begitu. Tapi hadapi masa itu. Kalau ada rahasia dulu, wah ini yang ini coret. Naik kapal terbang yang namanya Tan ini tidak dapat prioritas.
Ya, seorang penjaga dikasihkan karena Garuda masih monopoli, ya kan? Terus itu selalu bisa diseselin oleh yang nama asing. Nah sekarang orang-orang keturunan Cina bisa dulunya kasino menjadi kirno, mungkin sino, ya. Sekarang jadi lekno, balik Cino, ya. Silakan sebentar lagi jadi serno. Serno itu ngesir Cino karena minta termanya, ya. Ya ada partai-partai yang berkumpul-kumpul ke Cina karena minta duitnya, ngesir Cino. Tapi Serno juga modal mati habis. Ya, ini perkembangan. Yang menjadi masalah adalah ketaatan dan keberhasilan. Itu masalah pendidikan Jepang. Saya akan memberi contoh. Di dalam kabinet Amir Syarifuddin, Syogyok-chan menjadi Menteri Urusan Peranaan, pindah ke Jetis. Di rumahnya, bekas rumahnya Dr. Lim Eng Hui, pojokan, saya tahu ya. Rumah itu diserbu sama Cino-Cino gonggong, dan sekretarisnya Pak Syo dipukulin sama Chinese ini karena dianggap menjual Cina-Cina, ya, oleh Gombong itu, karena Gombong banyak yang dibakar rumahnya waktu revolusi. Klasik ini yang saya kagumi juga, kasih ceramah di Tionghoa Weikuan, kita harus cinta tanah air Indonesia. Saya barusan ke PBB, ketemu duta besar Chang mengatakan Indonesia bukan teroris, ekstremis, tapi nasionalis. Saya Swasikin menjadi wakilnya. Ada Cina dari Gombong angkat tangan, dokter, memang lidah tidak bertulang. Bohong, saya Cina mengalami sengsara. Swasikin saya kaku. Dia bilang, saudara omong kosong, lidah ada tulangnya, namanya Tong Bin, saya dokter. Semua dia. Yang dengan jawab itu tidak ada perdebatan lagi. I think it's so wonderful. Saya waktu itu 14-15 tahun kagum. Tapi kemudian dia panggil saya pasiennya. Sayang saudara Ehan, kenapa dok? Kamu masih muda sudah jadi Katolik. Karena kamu agama, orang agama itu doktrinir, tidak benar itu.